Saudara terkasih, pernahkah Anda merasa ragu berteman dengan seseorang hanya karena perbedaan suku atau kebiasaan atau bahkan satu pengalaman pahit di masa lalu? Hari ini Tuhan mengetuk pintu hati kita dan bertanya, "Jika aku saja mencintai mereka, siapakah kita sehingga kita berani menolak mereka?" Dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai 18, kita melihat perdebatan yang seru di Yerusalem. Petrus dikritik habis-habisan karena ia makan bersama orang-orang yang dianggap najis, artinya yang bukan Yahudi. Dan dalam bacaan ini kita menimba inspirasi bahwa Allah tidak membeda-bedakan. Petrus menceritakan penglihatan tentang kain lebar yang berisi segala jenis binatang. Tuhan berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ini adalah revolusi kasih. Allah ingin keselamatan menjangkau semua bangsa tanpa terkecuali. Dan yang kedua, satu tanda Roh Kudus. Saat Petrus melihat Roh Kudus turun atas orang-orang bukan Yahudi, ia sadar bahwa ia tidak boleh menghalangi kerajaan Allah dan pekerjaan-pekerjaan Allah. Dan bacaan Injil hari ini dari Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Memperdalam tentang kasih Allah yang tidak membeda-bedakan ini. Yesus menegaskan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Di sini kita melihat gembala versus upahan. Gembala yang baik mengenal dombanya satu persatu dan rela mati bagi mereka. Gembala ini tidak pilih kasih. Ia justru aktif mencari domba yang masih berada di luar kandang agar semuanya menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ada sebuah kisah tentang seorang anak yang memelihara seekor anjing kampung yang pinjam. Teman-temannya menertawakan dia dan berkata, "Kenapa kamu pelihara anjing jelek itu? Lebih baik beli anjing ras yang mahal dan bagus." Si anak ini menjawab sambil tersenyum, "Mungkin bagi kalian dia anjing jelek, tetapi bagi anjing ini saya adalah satu-satunya dunianya. Dan bagi saya, kesetiaannya jauh lebih berharga daripada jenis anjing ras itu." Seringkali saudara-saudara kita bertindak seperti teman-teman anak ini. Kita membuat kotak-kotak dalam pergaulan kita. Kita hanya mau bergaul dengan orang yang kita sukai, yang sepaham dengan kita, yang sefrekuensi dengan kita, yang satu radar dengan kita. Oleh karena itu, pada hari ini mari kita buka hati, buka pintu hati kita. Adakah orang-orang di sekitar kita yang tersisih? Mungkin mereka orang baru, atau mereka sedang di dalam persoalan hidup. Mari kita menjadi seperti Petrus yang berani merangkul mereka. Berani juga untuk mengajak mereka. Jangan biarkan perbedaan tradisi atau latar belakang menghalangi kita untuk berbuat baik. Yang kedua, jangan menghakimi. Ingatlah bahwa Tuhan punya rencana bagi setiap orang, bahkan bagi mereka yang kita anggap jauh dari Tuhan. Tugas kita bukan menjadi hakim, tetapi menjadi saluran kasih.
Dan yang ketiga, mengenal dan dikenal. Gembala yang baik tahu nama domba-dombanya. Sudahkah kita mengenal saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, mereka yang kita jumpai dalam tugas pekerjaan dan keseharian kita? Kepedulian dimulai dari mengenal nama dan menyapa dengan tulus. Saudara-saudara terkasih, hari ini jadilah pembawa persatuan. Jangan biarkan kata-kata kita memecah belah atau membuat orang lain sakit hati, merasa diharam-haramkan, atau merasa tidak layak. Jadilah perpanjangan tangan Sang Gembala Agung dalam merangkul domba-domba dari berbagai kandang. Mari kita melangkah dengan keyakinan bahwa kasih Tuhan cukup luas untuk merangkul semua orang. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.